Selamat pagi seluruh peserta daring pembelajaran Food and Beverage Service. Perkenalkan, nama saya Indra Setiawan. Saya salah satu instruktur Food and Beverage Service di Sangkuriang Maritim Hotel Institute. Semua peserta akan mempelajari materi ini selama 12 hari dengan 8 materi yang akan disampaikan dan 8 tugas yang harus para peserta semua kerjakan dan selesaikan. Materi Food and Beverage Service ini akan dimulai dengan materi tentang definisi hotel dan mengenai etika dan perilaku. Dua hal penting yang harus semua peserta pahami ataupun pelajari tentang apa hotel dan bagaimana berperilaku atau bertingkah laku di dalam suatu hotel ketika semua peserta sudah bekerja atau bergabung di dunia hospitality. Baik, kita mulai dengan materi pertama yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai definisi hotel. Hotel adalah bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha, akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman, serta fasilitas-fasilitas lainnya di mana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki oleh hotel. Begitulah definisi dari hotel yang cukup baik untuk adik-adik pelajari. Jadi adik-adik ataupun peserta tidak hanya dapat menjelaskan hotel secara singkat, tetapi bisa menjelaskan hotel secara detail dengan hotel definisi yang saya berikan. Berikutnya adalah hotel definisi banyak sekali dari pakar-pakar ataupun dari ahli-ahli di bidang pariwisata. Dan bahkan kementerian pula menetapkan tentang definisi hotel. Silakan adik-adik atau para peserta jika ingin mendefinisikan secara rinci, bisa adik-adik mempelajari pengertian hotel dari Kementerian Pariwisata. Tapi definisi di awal yang saya sudah sebutkan itu cukup mewakili untuk mendefinisikan tentang hotel. Lalu karakteristik hotel. Karakteristik hotel memiliki perbedaan dengan industri-industri lainnya. Industri hotel tergolong industri yang padat modal, artinya harus menyediakan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak. Selain itu dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sekitar atau pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan di mana hotel tersebut berada. Ketiga, menghasilkan dan memasarkan produk bersama dengan tempat di mana jasa pelayanan dihasilkan. Lalu beroperasi selama 24 jam sehari, jadi tidak ada istilah hotel itu tutup atau libur. Mereka akan bekerja secara selama 24 jam dalam satu hari. Jadi mereka sudah memikirkan ataupun sudah mengatur jadwal bagaimana mereka bisa melaksanakan operasional selama 24 jam. Lalu memperlakukan pelanggan seperti raja. Selain juga memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel
sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel. Setelah itu, mari kita pelajari tentang jenis hotel. Jenis-jenis hotel ya dapat dibedakan. Yang pertama adalah city hotel. City hotel berlokasi di daerah perkantoran. Biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara di dalam jangka waktu yang pendek. City hotel disebut juga sebagai transit hotel karena biasanya dihuni oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan bisnis yang disediakan oleh hotel tersebut. Jadi untuk para pebisnis, mereka akan menggunakan fasilitas city hotel karena selain dekat dengan tempat bisnis mereka, city hotel ini sangat membantu dalam mobilitas para pebisnis. Lalu ada residential hotel. Residential hotel ini berbanding terbalik dengan city hotel. City hotel berada di tengah kota, sedangkan di residential hotel berada di pinggiran kota besar. Tetapi masih bisa mengakses ataupun mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel ini berlokasi di daerah-daerah yang cukup tenang, terutama karena diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu yang lama. Jika tadi city hotel dalam jangka waktu yang pendek, residential hotel biasanya mereka menginap dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain itu ada resort hotel, hotel yang berlokasi di daerah pegunungan, daerah pantai, danau, ataupun di aliran sungai. Hotel seperti ini terutama diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari libur atau bagi mereka yang ingin berekreasi. Lanjut ke jenis hotel. Ya, jenis hotel yang terakhir adalah motel, yaitu motor hotel, hotel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan raya. Ya, hotel ini cukup baik jika kita sedang melakukan perjalanan ke satu kota ke kota lain, kita bisa memanfaatkan motor hotel ataupun hotel-hotel yang berada di pinggiran jalan yang menghubungkan dari kota satu ke kota yang lainnya. Baik, hotel akan diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi, small hotel, medium hotel, dan large hotel. Small hotel memiliki jumlah kamar maksimal sebanyak 28 kamar. Untuk medium, jumlah kamar yang tersedia antara 28 sampai 299 kamar. Lalu untuk large hotel, jumlah kamarnya yang disediakan sebanyak lebih dari 300 kamar. Jadi mulai sekarang, para peserta sudah tahu jika hotel itu memiliki hanya 28 kamar, itu tergolong ke dalam small hotel. Untuk medium 28 sampai 299 dan yang large 300 kamar. Klasifikasi menurut keputusan Direktorat Jenderal Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Ya, ini kementerian yang pada tahun 1978. Ya, klasifikasi hotel dibedakan dengan menggunakan simbol bintang antara bintang 1 sampai bintang 5. Semakin banyak bintang yang dimiliki suatu hotel, semakin berkualitas hotel tersebut. Penilaian dilakukan selama 3 tahun sekali dengan tata cara penetapan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata. Baik, lalu kita akan melihat struktur organisasi atau hotel organizational chart. Ya, ini adalah struktur organisasi yang berada di hotel dari atas sampai di karyawan ataupun staf yang paling bawah.
Yang paling atas adalah General Manager, atau kita sering mendengar dengan istilah GM, yaitu General Manager. Dan yang paling bawah ada waiter dan cashier, ya, atau kasir. Ya, mereka adalah biasanya lulusan-lulusan dari SMK ataupun lembaga pelatihan seperti Sangkurang Maritim Hotel Institute yang berlatar belakang diploma 1, ya. Tapi jika adik-adik memiliki latar belakang pendidikan sampai dengan diploma 3 atau diploma 4 bahkan sarjana pariwisata, itu bisa menduduki posisi manajer, ya, bahkan sampai ke general manager. Baik, departemen-departemen di dalam hotel berbintang 5 itu memiliki departemen-departemen. Yang pertama adalah front office, ya, kantor depan departemen. Ya, ini terdiri beberapa seksi-seksi untuk mengisi di front office departemen. Yang pertama adalah reservation, reception, telepon operator, front office, kasir, uniform service atau concierge, information section, guest relation officer. Lalu di food and beverage department ada food product dan ada food and beverage service. Lalu kita masuk ke housekeeping department. Ini banyak sekali. Ada floor section, public area, linen, laundry, valet, washer, freezer, marker, checker, gardener section, florist section, dan recreation atau swimming pool section. Lalu ada pula accounting department, ini adalah mereka yang bekerja di back office. Ya, ada accounting department, personalia atau HRD department. Biasanya mereka berhubungan dengan para staf, karyawan, bahkan siswa-siswi yang training di hotel tersebut akan diinterview atau mendapatkan arahan dari personalia. Lalu ada engineer, ada security department, dan marketing department adalah ujung tombak daripada hotel. Semakin baik marketing department di dalam bekerja, maka hotel tersebut akan mendapatkan pelanggan yang cukup baik juga. Purchasing department adalah suatu bagian yang bertanggung jawab atas keseluruhan pembelian, pengadaan, serta semua kebutuhan hotel. Demikian tentang hotel. Lalu kita akan membahas tentang personal appearance. Ini sangat penting sekali menurut saya, bahwa hotelier atau jika adik-adik sudah bergabung di dunia hospitality, maka personal appearance menjadi hal yang penting untuk adik-adik perhatikan. Lalu apa saja di dalam personal appearance, ya, dan alasan-alasan pentingnya grooming. Ya, oleh karena itu Sangkuriang Maritim Hotel Institute memberikan checking ataupun selalu mengecek setiap hari siswanya harus membawa alat-alat grooming dan appearance-nya setiap hari akan diperhatikan. Alasannya menjaga higienitas dan kesehatan makanan dan minuman yang disediakan kepada tamu. Menjaga kesan bersih dan rapi di mata tamu, mempermudah karyawan melaksanakan tugasnya. Menjaga keamanan dan kenyamanan karyawan, menjaga keseragaman karyawan hotel. Lalu, personal appearance, hotel mengajarkan banyak pengalaman baru kepada kita tentang bagaimana bertata krama, melakukan sopan santun, tindak tanduk yang lebih dalam detail daripada ajaran di rumah kita masing-masing. Sebagai seorang hotelier, wajib hukumnya kita memiliki etika yang baik
dan itu adalah merupakan bagian dari nafas dan melekat erat dalam jati diri kehidupan kita. Etika yang baik sangat dibutuhkan di dunia kepariwisataan. Mengapa? Karena hotel menjadi ladang kita berkarir dan mencari nafkah. Ini adalah bergerak di bidang jasa pelayanan. Artinya, berapapun harga kamar yang dibeli oleh tamu, pada saat check out, tempat tidur dan perabotnya tidak dibawa pulang. Apa yang dibawa pulang adalah kesan pertama dan kesan terakhir dari pelayanan yang sudah kita berikan. Oke, lanjut. Etika dan attitude ya bisa lebih menitik beratkan pada tatanan tingkah laku bagi petugas hotel agar dapat berinteraksi dengan tamu secara sopan dan profesional. Sifat dasar dan pribadi yang baik yang harus dimiliki petugas hotel antara lain mempunyai keinginan dan minat untuk melayani tamu agar tamu merasa puas, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, senang bergaul, bijaksana dan suka bertindak, mempunyai ego ya yang positif, ambisi untuk mencapai suatu posisi tertentu ya dengan pemikiran ataupun dengan cara-cara yang positif, berkemauan keras dan ulet, bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Pandai beradaptasi dalam segala kondisi. Bagaimana cara berpakaian? Adik-adik nanti perlu diperhatikan berpakaian secara matching, artinya sesuai dengan standar dari hotel. Berdasi, berseragam, bersih tentunya, dan rapih. Perhatikan kancing atau lubang kecil, kusut, dan lain-lain. Jadi jika ada kancing yang lepas, segera diperbaiki, ataupun lubang kecil, jika masih memungkinkan untuk diperbaiki, tetapi ada kalanya lubang tidak bisa diperbaiki, tetapi harus diganti dengan yang baru. Jas, dasi, perhatikan secara khusus. Jasnya tidak terlalu terbesaran ataupun dasinya ketika memasang tidak terlalu pendek ataupun tidak terlalu panjang. Disesuaikan dengan ukuran badan kalian ya. Bagaimana dengan sepatu? Ya, sepatu kerja memakai kaos kaki yang bersih dan sesuai, tidak berbau dan selalu disemir. Jenis sepatu kerja. Mengapa kita harus menggunakan sepatu kerja yang distandarkan oleh hotel? Karena ini sangat berkaitan dengan keamanan dan keselamatan. Hotel tentunya sudah memperhatikan sepatu yang aman untuk digunakan pada saat bekerja. Jadi jika terjadi kecelakaan, hotel tidak akan ataupun pihak asuransi tidak akan membayarkan ganti rugi ketika karyawan tidak menggunakan sepatu ataupun perlengkapan yang sudah distandarisasi oleh pihak hotel. Baik, selanjutnya dengan rambut. Rambut senantiasa dicuci bersih, tidak disemir ataupun tidak dicat warna, tidak terlalu panjang ataupun gondrong. Wanita harus rapih diikat, jika perlu menggunakan hairnet untuk dipol supaya rambutnya tidak berantakan terurai. Muka perlu diperhatikan juga sangat penting, muka kita harus selalu bersih. Pakailah makeup secukupnya. Untuk yang perempuan menggunakan makeup tidak terlalu tebal ataupun tidak terlalu mencolok, hanya menggunakan makeup secukupnya. Pria tidak berkumis dan tidak berjenggot, tidak berbau mulut, bau badan, ataupun berbusa. Oke, untuk perhiasan, sini pun sudah diatur, sebaiknya hanya cincin nikah bagi yang sudah menikah. Hindari unsur terkesan pamer, tidak menggunakan terlalu banyak perhiasan, dan
sewajarnya atau sepantasnya saja. Jari perlu diperhatikan, kuku tidak boleh panjang, terutama untuk yang perempuan yang senang memiliki atau memelihara kuku yang panjang. Baiknya harus selalu dibersihkan dan tidak kotor dan tidak menggunakan cat kuku. Baik, para peserta daring Food and Beverage Service, untuk materi pertama, saya harap adik-adik dapat mempelajari atau mengingat apa yang sudah saya sampaikan di dalam video ini untuk dapat menjawab tugas-tugas dari materi-materi ataupun tugas-tugas yang sudah saya berikan di kolom tugas di Google Classroom. Selamat mengerjakan tugasnya. Sampai berjumpa di materi yang kedua. Selamat pagi.